Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Saya akan buat refleksinya dalam bentuk narasi dulu supaya enak didengar, katanya lebih mudah dipahami. Judulnya yang saya sertakan adalah Dua Lebah di Sarang, Pelajaran dari Nektar Kehidupan. Nektar itu tuh sebetulnya Anda tahu tapi nggak bisa menyebut itu. Cairan manis yang dihasilkan oleh bunga-bunga untuk menarik perhatian penyerbuk seperti burung-burung, lebah atau juga burung kolibri. Jadi sebelum sampai ke madunya itu, untuk jadi madu itu dia tuh ada nama cairan manis namanya nektar. Di sebuah padang bunga yang luas di bawah pohon ek yang rindang, hiduplah koloni lebah yang rajin. Di antara mereka ada dua lebah betina yang bersahabat karib. Satunya bernama Leona, si pelebah pekerja. Satunya namanya Lia, si lebah pendengar. Leona adalah lebah yang tidak pernah diam dan tidak bisa diam. Sejak matahari terbit, ia sudah melesat dari sarang. Kakinya lincah memanen nektar dari setiap bunga. Sayapnya itu bergetar tak henti-henti mengumpulkan serbuk sari. Di pikirannya dipenuhi daftar tugas, membangun sel-sel sarang yang sempurna, membersihkan lorong-lorong, dan memastikan pasokan madu selalu melimpah. Bagi Leona, produktivitas adalah nyanyian hatinya. Ia percaya bahwa semakin banyak madu yang ia kumpulkan, semakin besar sumbangsinya bagi sarang. Dan tentunya semakin berharga keberadaannya. Ia ingin menjadi lebah yang terbaik, yang paling sibuk, yang paling berjasa. Sementara itu, Lia, si lebah pendengar, memiliki cara yang berbeda. Ia juga mengumpulkan nektar, tetapi tidak dengan tergesa-gesa. Seringkali saat lebah lain sibuk mondar-mandir, Lia akan hinggap di kelopak bunga mawar dan diam sejenak. Ia bukan hanya mengambil nektar, tetapi juga menikmati aroma dari bunganya, merasakan kehangatan matahari di punggungnya dan mendengarkan bisikan-bisikan angin. Yang paling sering ia lakukan adalah ternyata ia sering hinggap di dekat lebah ratu, sang pemimpin bijaksana. Lia akan duduk tenang, mendengarkan setiap petunjuk, setiap bisikan hikmat dari sang ratu tentang arah, tentang angin, bahkan bunga-bunga baru yang mekar, bahkan bahaya yang mungkin mengintai. Bagi Lia, hadirat sang ratu adalah nektar yang paling murni, sumber kekuatan dan kebahagiaan yang tak tertandingi. Ia merasakan jiwanya dipenuhi bukan oleh kesibukan, melainkan oleh pemahaman dan kedamaian
dari sang ratu. Suatu sore yang panas, saat Leona kembali ke sarang, yang tubuhnya lelah, sayapnya berat, dan kakinya bergetar karena terlalu banyak terbang, ia melihat Lia sedang duduk tenang di dekat lebah ratu, mendengarkan dengan penuh perhatian. Darah Leona mendidih, ia merasa tidak adil. Dengan dengungan yang sedikit marah, Leona mendekati lebah ratu. "Ratu," serunya, menunjuk Lia dengan antenanya. "Tidakkah engkau peduli bahwa Lia membiarkan aku bekerja keras sendirian? Suruhlah dia membantuku mengumpulkan nektar-nektar." Dan seluruh sarang itu hening. Lebah ratu menatap Leona dengan tatapan lembut, bukan marah, tetapi penuh pengertian yang mendalam. "Leona, Leona," suara sang ratu bergetar lembut seperti sayap kupu-kupu. "Engkau terlalu sibuk dan khawatir dengan banyak hal. Padahal hanya satu hal yang sungguh penting. Lia telah memilih nektar yang terbaik yang tidak akan pernah hilang darinya." Kata-kata itu menembus hati Leona. Bukan berarti kerja kerasnya tidak berarti, tetapi ada sesuatu yang lebih utama daripada sekedar kesibukan. Titik. Cukup? Paham? Ya udah. Sebetulnya gitu. Saya suka dengan kata titik itu tuh karena membuat orang itu bisa merefleksikan lebih dalam masing-masing. Nah, kalau tidak bisa saya beri refleksinya. Ini sebuah gambaran bayangan saya tentang Injil yang kita dengar, tentang Maria dan Marta. Lalu saya merefleksikan tentang dua lebah ini menjadi berbunyi. Saya sudah saya bilang kemarin beberapa teman, membuat banyak cara dengan perumpamaan cerita manusia, tetapi selalu saja yang paling berbunyi di diri saya itu ketika berbicara tentang hewan, karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, kedua lebah ini sebetulnya sederhana adanya, namun membawa pesan yang mendalam, minimal bagi saya. Ini cermin yang menunjukkan sebuah prioritas dalam hidup kita. Saya menemukan ada 3 refleksi yang bagi saya penting dan patut dipahami, terlebih untuk orang-orang muda nih. Karena kalau ini baik, Anda kedepannya itu baik juga. Jangan mengikuti kami yang sudah usaha lanjut gitu ya, yang salah jalan. Gitu ya. Yang pertama, saya menemukan refleksi katanya jebakan kesibukan tanda kutip dan kekhawatiran yang menguras. Kita itu seperti Leona si lebah pekerja. Seringkali terjebak dalam lingkaran kesibukan. Kita merasa, ini rasa ya. Kata rasa itu bukan sesuatu yang tepat dan benar. Karena personal. Kita merasa harus terus bekerja keras, tanda kutip. Harus produktif, tanda kutip. Dan tanda kutip juga melakukan banyak hal. Untuk apa? Untuk membuktikan nilai dari diri kita. Kita mengisi jadwal kita penuh dengan tugas, penuh dengan proyek, bahkan kita atasnamakan penuh dengan tanggung jawab. Semua ini sebetulnya hal-hal yang baik, seperti Leona mengumpulkan nektar untuk sarangnya. Namun di balik semua kesibukan itu, seringkali ada kekhawatiran yang tidak terlihat. Kekhawatiran tidak cukup baik, tidak cukup berhasil, atau takut tidak dihargai. Kekhawatiran ini menguras energi kita, membuat pelayanan terasa berat, kadang yang paling parah membuat kita cemburu pada mereka yang tampak lebih tanda kutip santai. Akhirnya kita sibuk dengan banyak hal, hingga lupa tujuan utamanya dan hati kita itu menjadi letih. Poin pertama, Anda bisa masuk ke pengalaman refleksi Santo Ignatius.
Dalam latihan rohaninya, nomor 23 dia mengatakan, tujuan hidup manusia, tujuan hidup kita adalah AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam. Demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar, bukan demi kita. Maka pelayan-pelayanan Anda Anda menjadi pelayan HAIM, bukan demiku. Maka konflik yang terjadi karena apa? Demiku. Demi diri kita sendiri, bukan demi Tuhan. Tidak ada jangan-jangan Tuhan. Termasuk dalam refleksi yang berikutnya. Refleksi yang kedua, kebijaksanaan mendengar dan hadirat yang mengisi penuh. Lia, si lebah pendengar, menunjukkan jalan yang berbeda. Sebetulnya ia tahu bahwa nektar yang paling berharga bukanlah yang paling banyak, melainkan yang paling murni. Saya ulang ya, bahwa nektar yang paling berharga bukanlah yang paling banyak, melainkan yang paling murni. Ia memprioritaskan mendengarkan sang ratu, berdiam di hadiratnya. Ini bukan tanda kemalasan, melainkan kebijaksanaan yang mendalam. Ia tahu dari sang ratulah semua petunjuk, kekuatan, dan damai sejahtera sejati itu berasal. Dan ini ajakan sebetulnya bagi kita untuk berani menepi dari keramaian dunia, untuk sengaja meluangkan waktu di kaki Tuhan, mendengarkan firman-Nya, berbicara kepadanya dalam doa, dan atau sekedar merasakan kehadirannya dalam sebuah keheningan. Dan ini adalah nektar terbaik yang akan mengisi jiwa kita, memberikan kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera yang tidak akan pernah hilang dari kita. Dan dari sanalah sebetulnya kita menemukan tujuan sejati dan kedamaian batin. Masalahnya, refleksi kedua, orang zaman sekarang itu susah untuk hening. Lebih baik ngomong dibandingkan hening dan mendengarkan. Lebih baik sibuk scroll TikTok, YouTube, dan aneka media sosial dibandingkan kita membiarkan keheningan mendengarkan suara batin kita. Refleksi yang ketiga, keseimbangan hati, melayani dari kepenuhan bukan kekosongan. Maka dari refleksi ketiga ini saya mau ngomong begini, bahwa Anda tidak pernah bisa memberikan apapun yang tidak pernah Anda miliki. Maka kalau Anda memberikan sesuatu, itulah yang Anda miliki. Betul? Kalau Anda isinya adalah gosip, fitnah, marah, dendam, isinya hati Anda adalah itu semua. Kalau Anda berbagi senyum, berbagi syukur, kegembiraan, refleksi yang baik, Anda mengalami isinya syukur yang melimpah. Maka dibilang keseimbangan hati melayani dari kepenuhan, bukan dari kekosongan. Yesus tidak pernah bilang pelayanan itu tidak penting. Sebaliknya, dia ingin kita melayani. Namun ada cara yang benar. Keseimbangan ilahi berarti kita tidak melayani untuk mendapatkan kasih atau penyertaan Tuhan. Melainkan kita melayani dari kepenuhan kasih dan juga penyertaan Tuhan yang sudah kita terima. Ini agak sedikit pusing nih, tapi gampang sebenarnya. Saya ulang yang ini. Keseimbangan ilahi berarti kita tidak melayani untuk mendapatkan kasih, pujian, status, bahkan penyertaan Tuhan. Tetapi keseimbangan ilahi adalah kita melayani dari kepenuhan kasih dan penyertaan yang sudah kita terima daripadanya. Maka pelayanan, hidup Anda, pergerakan, itu bukan karena Anda mau mendapatkan itu. Tetapi karena Anda sudah mendapatkan dari Sang Ilahi dan Anda bagikan kepada banyak orang di sekitar Anda. Nah kalau ini tepat terjadi, beres. Kelompok-kelompok kecil nggak ada konflik, pelayanan juga murah senyum, lingkungan juga menyenangkan, di keluarga pun juga hidupnya juga nyaman, tenang.
Nah, problemnya kita mendapatkan situasi yang seringkali sebaliknya. Jangan-jangan Anda, kita itu melayani untuk mendapatkan kasih dan penyertaan Tuhan, bukan sebaliknya. Maka bayangkan Leona yang setelah menghabiskan waktu di dekat sang ratu dan merasa dipenuhi hikmat, terbang untuk mengumpulkan nektar dengan hati yang tenang dan tujuan yang jelas. Maka pelayanannya akan jauh lebih efektif dan juga mendalam, serta penuh dengan sukacita. Kita dipanggil untuk menjadi seperti Lia terlebih dahulu, yang mengisi di dalam hadirat Tuhan, agar kemudian kita bisa melayani seperti Leona dengan hati yang bebas dari kekhawatiran dan penuh dengan kasih. Maka pertanyaan reflektifnya hari ini, Anda lebah yang mana? Atau Anda bukan lebah, pemangsanya Anda? Jangan-jangan, saya nggak tahu nih. Yang pertama enggak, yang kedua enggak. Banyak ngomong lagi, berisik lagi. Wah, mesti harus dibakar hidup-hidup itu orang ini ya. Anda lebah yang mana? Apakah Anda sibuk mengejar banyak hal hingga lupa pada satu hal yang paling perlu? Dan bagaimana Anda bisa memulai hari ini untuk meluangkan waktu bersama dengan Tuhan agar setiap nektar yang Anda kumpulkan dari segala hal termasuk pelayanan itu sebetulnya adalah tanda dari aliran hati yang penuh dengan damai dan juga penuh kasih dari Allah sendiri. Titik. Begitu, pahami ya? Gampang kan? Jadi Anda yang harusnya tertampar ya hari ini ya. Kalau nggak tertampar, saya tampar aja sini gitu ya. Kan pilihannya dua. Mau gimana? Maka sebetulnya Anda ini yang dalam kelompok pelayanan harusnya kalau dalam situasi yang begitu ya malu. Bahwa tujuan Anda itu pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Bukan demi kemuliaanku yang lebih besar. Kalau itu terjadi mah aduh aman. Kami para imam juga aman, tenang. Begitu. Semoga saling menguatkan ya. Bukan saling menghancurkan ya. Bukan saling memfitnah ya, tapi saling berbagi berkat satu sama lain. Saling membagikan pengalaman bahagia bersama dengan sesama, bukan pengalaman yang negatif sesamanya. Tenang ya, harusnya ya. Kalau gini, kok tapi saya gak tenang ya, gitu ya. Ini problem utamanya ada apa ya? Berarti masih miris hatinya sebagai seorang imam. Semoga imam-imam di sini pun juga pada akhirnya tidak merasa gagal ya dalam kehidupan mendidik umat. Walaupun banyak konflik, tetapi kita selalu suka dengan banyak orang yang juga kembali dan sadar akan pertobatan yang lebih baik dari hari ke hari. Maka mari kita sejenak, kita mohon rahmat Allah di Ekaristi Kudus. Pada pagi ini, kita syukuri semua hal yang luar biasa yang Tuhan beri kepada kita. Kita syukuri segala talenta yang Tuhan beri, sekaligus kita memohon juga hati yang baik untuk dapat melihat segala hal pergerakan dalam hidup kita dengan hati yang tepat dan baik di hadapan Allah dan sesama kita.